Pada kisah kali ini, Doug Dikduk akan bercerita tentang pembunuh berantai Jeffrey Dahmer yang bertanggung jawab atas serangkaian pembunuhan keji yang telah dilakukannya terhadap 17 pemuda dari tahun 1988 sampai dia ditangkap pada Juli 1991 di Milwaukee. Dahmer lahir pada tanggal 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Dari semua sisi, Dahmer adalah anak yang bahagia, menikmati aktivitas khas balita. Baru pada usia 6 tahun, setelah menjalani operasi hernia, kepribadiannya mulai berubah dari anak sosial yang gembira menjadi penyendiri yang tidak komunikatif dan menarik diri. Ekspresi wajahnya yang berubah dari senyuman manis dan kekanak-kanakan menjadi tatapan kosong tanpa emosi. Tatapan yang melekat padanya sepanjang hidupnya. Pada tahun 1966, Dahmer pindah ke Beth di sebuah kota di Ohio. Rasa tidak aman Dahmer tumbuh setelah pindah dan karena sifat pemalunya membuatnya tidak bisa berteman dengan banyak orang. Sementara teman-temannya asik mendengarkan lagu-lagu terbaru, Dahmer sibuk mengumpulkan roadkill dan menelanjangi bangkai hewan serta mengumpulkan tulangnya. Waktu luang lainnya dihabiskan sendirian, terkubur jauh di dalam fantasinya. Sikapnya yang tidak konfrontatif dengan orang tuanya dianggap sebagai atribut, tetapi kenyataannya sikap apatisnya terhadap dunia nyata yang membuatnya tampak penurut. Dahmer terus menjadi penyendiri selama bertahun-tahun di River High School. Dia memiliki nilai rata-rata dan bekerja di koran sekolah. Orang tuanya bergumul dengan masalah mereka sendiri. Bercerai ketika Dahmer hampir berusia 18 tahun. Dia tetap tinggal bersama ayahnya yang sering bepergian dan sibuk membina hubungan dengan istri barunya. Setelah sekolah menengah, Dahmer mendaftar di Ohio State University dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membolos dan mabuk-mabukan. Dia putus sekolah dan kembali ke rumah setelah 2 semester. Ayahnya kemudian memberinya ultimatum, mendapatkan pekerjaan atau bergabung dengan Angkatan Darat. Pada tahun 1979, Dahmer mendaftar selama 6 tahun di Angkatan Darat. Tetapi kebiasaan minumnya terus berlanjut dan pada tahun 1981, setelah hanya 2 tahun, dia diberhentikan karena perilaku mabuknya. Tanpa diketahui siapapun, Jeffrey Dahmer mengalami disintegrasi mental. Pada Juni 1978, dia bergumul dengan hasrat homoseksualnya sendiri, bercampur dengan kebutuhannya untuk memerankan fantasi sadisnya. Mungkin perjuangan inilah yang mendorongnya untuk mencari korban. Stephen Hick yang berusia 18 tahun, dia adalah korban pembunuhan pertamanya. Dia mengundang Hick ke rumah ayahnya dan keduanya minum alkohol. Ketika Hick bersiap untuk pergi, Dahmer memukul kepalanya dengan barbel dan membunuhnya. Dia kemudian memotong tubuhnya, menempatkan bagian-bagiannya di kantong sampah yang dia kubur di hutan di sekitar properti ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, dia kembali dan menggali tas-tas itu dan menghancurkan tulang-tulangnya serta membuang sisa-sisanya di sekitar hutan. Betapapun gilanya dia tidak pernah kehilangan kebutuhan untuk menutupi jejak pembunuhannya. Kemudian, dalam penjelasannya, untuk membunuh Hicks adalah karena dia tidak ingin Hicks pergi. Dahmer menghabiskan 6 tahun berikutnya tinggal bersama neneknya di West Allis, Wisconsin. Dia terus mabuk berat dan sering terlibat masalah dengan polisi. Pada Agustus 1982,
Dia ditangkap setelah mengekspos dirinya di pameran negara. Pada September 1986, dia ditangkap dan didakwa melakukan exposure publik setelah dituduh melakukan masturbasi di depan umum. Dia menjalani hukuman 10 bulan penjara. Setelah dibebaskan, dia ditangkap lagi setelah ditangkap melakukan hubungan seksual dengan seorang bocah lelaki berusia 13 tahun di Milwaukee. Dia diberi masa percobaan 5 tahun setelah meyakinkan hakim bahwa dia membutuhkan terapi. Ayahnya tidak dapat memahami apa yang terjadi pada putranya. Dia terus mendampinginya dan memastikan bahwa dia memiliki pengacara yang baik. Dia juga mulai menerima kenyataan bahwa hanya sedikit yang bisa dia lakukan untuk membantu iblis yang tampaknya mengatur perilaku Dahmer. Dia menyadari bahwa putranya kehilangan elemen dasar manusia, yaitu hati nurani. Selama bertahun-tahun ada spekulasi bahwa Jeffrey Dahmer mungkin terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Adam Walsh, putra dari tokoh TV John Walsh. Pada September 1987, saat menjalani masa percobaan atas tuduhan penganiayaannya, Dahmer bertemu dengan Stephen Tommy yang berusia 26 tahun. Dan keduanya menghabiskan malam dengan minum-minum dan menjelajahi bar gay sebelum pergi ke kamar hotel. Ketika Dahmer terbangun dari mabuknya, dia menemukan Tommy sudah mati. Dahmer memasukkan tubuh Tommy ke dalam koper. Kemudian, dia membawanya ke ruang bawah tanah neneknya. Di sana, dia membuang tubuhnya ke tempat sampah setelah dipotong-potong. Tetapi, dia tidak melakukan hasrat nekrofilia seksualnya. Nekrofilia adalah jenis penyimpangan seksual yang membuat pengidapnya menikmati hubungan intim dengan mayat. Tidak seperti kebanyakan pembunuh berantai, yang membunuh kemudian melanjutkan untuk mencari korban lain. Fantasi Dahmer termasuk serangkaian kejahatan terhadap mayat korbannya atau yang ia sebut sebagai seks pasif. Ini menjadi bagian dari pola regulernya dan mungkin satu-satunya obsesi yang mendorongnya untuk membunuh. Membunuh korbannya di ruang bawah tanah neneknya menjadi semakin sulit disembunyikan. Kemudian, dia bekerja sebagai pengaduk di pabrik coklat Ambrosia dan mampu membeli sebuah apartemen kecil. Jadi pada bulan September 1988, dia mendapatkan sebuah apartemen 1 kamar tidur di Milwaukee. Aksi pembunuhan Dahmer terus berlanjut. Untuk menemukan para korbannya, dia selalu melakukannya dengan cara yang sama. Dia akan menemui mereka di bar gay atau di mall dan memikat mereka dengan alkohol dan uang gratis jika mereka setuju untuk berfoto. Begitu mendapatkan korban, dia akan membius mereka, terkadang menyiksa mereka, dan kemudian membunuh mereka biasanya dengan cara dicekik. Dia kemudian akan bermasturbasi di atas jenazah atau berhubungan seks dengan jenazah tersebut, memotong tubuhnya, dan membuang jenazahnya. Dia juga menyimpan bagian-bagian tubuh, termasuk tengkoraknya, yang akan dia bersihkan seperti yang dia lakukan di masa kanak-kanaknya yang selalu mengumpulkan tulang-tulang hewan lalu menyimpannya. Seringkali dia menyimpan organ-organ korbannya untuk didinginkan dan kadang-kadang dia makan. Aktivitas pembunuhan Dahmer terus berlanjut tanpa gangguan. Hingga sebuah insiden pada 27 Mei 1991 terjadi. Korbannya yang ke-13 adalah Conrad Sintasompon yang berusia 14 tahun, yang juga merupakan adik dari bocah laki-laki yang didakwa melakukan penganiayaan pada tahun 1989. Pagi-pagi sekali, Sintasompon muda terlihat berkeliaran di jalanan dengan telanjang dan dengan muka kebingungan.
Ketika polisi tiba di tempat kejadian, ada para medis, 2 wanita yang berdiri di dekat Sinta Sompon yang sedang kebingungan. Dan di situ juga ada Jeffrey Dahmer. Dahmer memberitahu polisi bahwa Sinta Sompon adalah kekasihnya yang berusia 19 tahun yang sedang mabuk dan keduanya sedang bertengkar. Polisi membawa Dahmer dan bocah itu kembali ke apartemen Dahmer. Sebenarnya, kedua wanita yang ada di tempat kejadian memprotesnya karena wanita itu curiga telah terjadi sesuatu pada Sinta Sompon karena menyaksikan Sinta Sompon melawan Dahmer sebelum polisi tiba. Polisi menemukan apartemen Dahmer dalam kondisi rapi, dan selain mencium bau yang tidak sedap, sepertinya tidak ada yang salah dalam apartemen itu. Lalu polisi meninggalkan Sinta Sompon di bawah asuhan Dahmer. Kemudian petugas polisi John Balersak dan Joseph Gebris bercanda dengan petugas operator mereka tentang penyatuan kembali sepasang kekasih. Tak lama, dalam beberapa jam, Dahmer membunuh Sinta Sompon dan melakukan ritualnya yang biasa dia lakukan pada tubuh korbannya. Pada bulan Juni dan Juli 1991, pembunuhan Dahmer meningkat menjadi 1 minggu hingga pada tanggal 22 Juli ketika Dahmer tidak dapat menahan korbannya yang ke-18, yaitu Tracy Edwards. Menurut Edwards, Dahmer berusaha memborgolnya. Edwards beronta dan berhasil melarikan diri. Dia terlihat sekitar tengah malam oleh polisi, dengan borgol menggantung di pergelangan tangannya. Dengan penjelasan yang entah bagaimana, hingga dia bisa meyakinkan polisi, hingga polisi itu percaya kalau dia bukan buronan, melainkan korban. Edwards segera memberitahu mereka tentang pertemuannya dengan Dahmer dan membawa mereka ke apartemennya. Dahmer membukakan pintu untuk para petugas dan menjawab pertanyaan mereka dengan tenang. Dia setuju untuk menyerahkan kunci borgol Edward dan membuka borgol Edward. Kemudian dia menuju kamarnya untuk mengambil kunci borgol. Salah satu petugas pergi bersamanya, dan ketika dia melihat di sekeliling ruangan, dia melihat foto-foto yang tampak seperti bagian tubuh dan lemari es yang penuh dengan tengkorak manusia. Mereka memutuskan untuk menahan Dahmer dan berusaha untuk memborgolnya. Tetapi sikapnya yang tenang berubah dan dia mulai melawan dan berjuang, tetapi tidak berhasil untuk melarikan diri. Dengan kendali Dahmer, polisi kemudian memulai pencarian awal mereka di apartemen dan dengan cepat menemukan tengkorak dan berbagai bagian tubuh lainnya. Bersama dengan koleksi foto yang ekstensif yang telah diambil Dahmer untuk mendokumentasikan kejahatannya. Rincian dari apa yang ditemukan di apartemen Dahmer sangat mengerikan dan banyak kecocokan dengan pengakuannya tentang apa yang dia lakukan terhadap korbannya. Jeffrey Dahmer didakwa atas 17 tuduhan pembunuhan yang kemudian diralat menjadi 15. Dia mengaku tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Sebagian besar keterangan itu berdasarkan pengakuan Dahmer yang setebal 160 halaman dan dari berbagai saksi yang bersaksi bahwa desakan nekrofilia Dahmer begitu kuat sehingga ia tidak bisa mengontrol tindakannya. Pembela berusaha untuk membuktikan bahwa dia memegang kendali dan mampu merencanakan, memanipulasi, dan menutupi kejahatannya. Juri berunding selama 5 jam dan mengembalikan vonis bersalah atas 15 dakwaan pembunuhan. Dahmer dijatuhi hukuman 15 hukuman seumur hidup, total 937 tahun penjara. Saat menjatuhkan hukuman, Dahmer dengan tenang membacakan pernyataan 4 halamannya ke pengadilan. Dia meminta maaf atas kejahatannya dan mengakhirinya dengan, "Saya tidak membenci siapapun. Saya tahu saya sedang sakit atau jahat atau keduanya. Sekarang saya yakin saya sakit. Para dokter telah memberitahu saya tentang penyakit saya. Dan sekarang
saya merasa tenang. Saya tahu seberapa besar kerugian yang telah saya timbulkan. Terima kasih Tuhan, tidak ada lagi kerugian yang bisa saya lakukan. Saya percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Saya tidak meminta pertimbangan. Dahmer dikirim Lembaga Pemasyarakatan Columbia di Portage, Wisconsin. Awalnya, dia dipisahkan dari populasi penjara umum demi keselamatannya sendiri. Tetapi, dari semua laporan, dia dianggap sebagai narapidana teladan yang telah menyesuaikan diri dengan baik dengan kehidupan penjara dan merupakan seorang Kristen yang memproklamirkan diri dan dilahirkan kembali. Secara bertahap, dia diizinkan untuk berhubungan dengan narapidana lain. Pada 28 November 1994, Dahmer dan narapidana Jesse Anderson dipukuli sampai mati oleh sesama narapidana Christopher Server saat sedang mengerjakan tugas di gym penjara. Anderson dipenjara karena membunuh istrinya, dan Scarver adalah penderita skizofrenia yang dihukum karena pembunuhan tingkat pertama. Untuk alasan yang tidak diketahui, penjaga membiarkan ketiganya sendirian selama 20 menit. Mereka kembali dan menemukan Anderson sudah tewas, sedangkan Dahmer sekarat karena trauma kepala yang parah. Dahmer meninggal di ambulan sebelum dia tiba di rumah sakit. Dalam surat wasiat Dahmer, dia telah meminta setelah kematiannya agar tubuhnya dikremasi secepatnya. Tetapi, beberapa peneliti medis ingin otaknya diawetkan agar dapat dipelajari. Lionel Dahmer ingin menghormati keinginan putranya dan mengkremasi semua jenazah putranya. Sedangkan ibunya mengizinkan otaknya diambil untuk penelitian. Kedua orang tua itu akhirnya pergi ke pengadilan dan hakim memihak Lionel. Setelah lebih dari setahun, jenazah Dahmer dilepaskan dari penahanan sebagai barang bukti dan jenazahnya dikremasi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Dakdikduk hari ini. Dan tunggu cerita-cerita baru dari Dakdikduk selanjutnya yang lebih seru dan membuat hati semakin dakdikduk.